Kemudian dari yang saya simpulkan adalah faktor yang kelima, yang terakhir, yaitu megahnya Kuala Lumpur. Ini memang kadang-kadang menyilaukan ya. Memang benar sih, tidak sulit untuk jatuh hati kepada Malaysia ini, khususnya kepada ibu kotanya, yaitu Kuala Lumpur. Berbagai fasilitas yang lebih teratur, sistematik, banyak yang mengakui murah rezekinya di bumi Malaysia ini karena banyaknya lapangan pekerjaan dan luasnya peluang pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana di Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei, Darussalam, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan dimana-mana. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Baik guys, kali ini aku akan ngajakin kalian semua untuk mereaksi lagi. Video yang akan aku reaksi hari ini yaitu adalah video yang membuat aku sangat tertarik ingin mereaksinya cepat-cepat ya guys ya. Ini adalah video dari channelnya Kak Ika Wulandari ya guys ya. Beliau ini mengupload video yang berjudul satu pertanyaan yang punya ratusan jawaban. Ini terkait tentang Malaysia guys ya. Aku sangat penasaran dengan video dari Kak Wulandari ini. Namun alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, sebelum kita mereaksinya, alangkah baiknya bagi kalian silakan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita mereaksinya dan aku persiapkan dulu videonya ya guys ya. Baik, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang ada di Malaysia ini maupun yang ada di Indonesia. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda melalui layar handphone Anda. Nontonnya di mana? Ya udah di mana-mana lah ya. Kali ini saya mau merespon komentar berikut ini nih dari Muslehat Gani. Assalamualaikum Ika, saya ingin tahu sangat kenapa anak-anak Indonesia suka nak cari di Malaysia. Oh, suka nak kerja di Malaysia. Kalau nak cari duit, gaji Singapura lagi tinggi. Orang Malaysia pun ramai kerja di Singapura. Kadang kesian tengok mereka kena tipu. Coba buat research sedikit. Kenapa di Malaysia dekat dengan Indonesia? Baik guys ya, ini benar sekali ya pertanyaan yang juga sebenarnya aku tanyakan ya guys ya. Mengapa banyak sekali orang Malaysia itu bekerja, orang Indonesia maksud aku guys ya, orang Indonesia bekerja di Malaysia bukan di Singapura. Padahal Singapura juga lebih dekat ya daripada Malaysia. Aku juga ingin tahu hal ini guys ya. Oke, langsung saja kita play lagi. Pun dekat, menarik juga kan ini komennya, iya ke. Ya bisa dibilang saya juga tertarik ya dengan komentar ini, tapi untuk buat research itu kan memerlukan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan data, memerlukan banyak sekali penelitian dan saya rasa saya tidak mampu ya untuk melakukan research secara yang hasilnya aja kompeten ya, atau bisa sesuai dengan data-data yang ada. Tapi oke lah, sekarang ini kita sharing gitu ya, kita saling bertukar pikiran. Kalau ada yang mau menanggapi video ini, coba boleh komen-komen dan drop komennya di bawah ya. Siap. Mengapa banyak orang berkeinginan tinggi kerja ke Malaysia, padahal katanya kan banyak ya negara-negara tetangga lain yang berdekatan dengan Indonesia. Ada Singapura, ada Brunei, ada Thailand, dan juga negara-negara Asia yang lainnya. Tapi yang terdekat itu tadi ya, Singapura, Brunei, dan juga Thailand, dan juga Malaysia. Ada 4. Nah, apa sih penyebabnya orang Indonesia itu lebih memilih ke Malaysia? Dan di sini saya hanya ingin mengulas secara singkat ya, khususnya bagi orang Indonesia. Bukan berarti hanya orang Indonesia yang menjadi pati di negara Malaysia ini. Kalau Anda ke Immigration Putrajaya itu ya, ke tempat bayar compound di penguatkuasaan itu, kita akan lihat manusia dari berbagai negara ada di sana untuk mengurus kepulangannya karena dia sudah kosongan di Malaysia ini. Sebut aja lah negara mana, sebut aja. Hampir semuanya ada yang kosongan. Dari Amerika, dari benua Eropa, dari mana-mana itu ada. Memang sih yang paling banyak tetap ya Indonesia. Tapi saya hanya ingin sharing nih lebih spesifiknya ke warga negara Indonesia. Hal ini saya rangkum dan saya simpulkan berdasarkan banyaknya saya bertemu dengan TKI-TKI ilegal di Malaysia ini. Oh, ini menurut garis besarnya yang bertemu banyak TKI-TKI yang ilegal ini guys ya.
Coba kita play Ya, lagi. penyebabnya itu adalah yang pertama, benar tadi yang dibilang, secara letak geografis negaranya dekat dengan Indonesia. Benar. Bisa datang ke Malaysia itu bisa naik pesawat sebentar aja 2 jam sampai. Iya. Bahkan kalau naik pesawat dari Batam atau dari Medan ke Malaysia ini sekitar 45 menit udah sampai. Iya, Kemudian benar juga sekali. bisa naik kapal, biayanya juga murah. Bahkan yang berbatasan di Kalimantan itu ya, antara Sabah dan juga Kalimantan, itu bisa jalan kaki aja kalau mau masuk Iya, ke Malaysia. iya, iya, Nah, iya. hal inilah yang membuat orang-orang Indonesia itu banyak yang bekerja ke Malaysia. Kemudian yang kedua, Iya, masuk akal guys ya. Seperti kita lihat di Kalimantan ya guys, Sabah tuh sama Kalimantan itu berdekatan, bisa hanya jalan kaki guys ya. Pantas saja sih orang Indonesia banyak sekali merantau ke daerah Sabah ya guys ya, dan lain-lain ya, dari ke dekat daerah Sabah seperti itu ya. Masuk akal sih. Coba play. budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain-lainnya hampir sama Iya, dengan di Indonesia. budaya, tradisi, Mulai adat dari bahasa istiadat ya. sehari-hari, makanannya banyak yang halal di sini. Iya, Mau iya, pulang iya, kampung juga mudah, tiket hampir ada dan harganya juga murah. Jadi itu adalah faktor yang kedua. Kemudian Iya, faktor benar yang sekali, ketiga guys, ya. adalah tergiur besarnya penghasilan yang dijanjikan di Malaysia, dan Oke, mungkin iya, aja iya, karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah mereka masing-masing. Jadi para TKI ini yang saya temui, mereka itu katanya tidak lagi ada pilihan di daerahnya masing-masing. Sementara kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan. Dan faktor yang keempat adalah, ini menurut saya faktor yang lumayan penting dan berperan besar ya. Itu adalah faktor karena teman, karena dia melihat tetangganya, karena dia melihat sanak saudaranya, kerabatnya yang bekerja di Malaysia dan sukses, lalu Oke, kepengen iya, juga. iya. Maksudnya itu lebih termotivasi terhadap teman, terhadap keluarga yang telah lebih dahulu merantau kerja di Malaysia, lalu pulang-pulang bisa membangun rumah seperti itu ya guys ya. Coba kita play. Datang ke Malaysia karena melihat contoh sukses itu. Iya, Jadi contoh suksesnya, mau guys, ya. itu kerja sebagai ilegal atau Mau bekerja yang secara resmi. sah, mereka tidak peduli. Yang penting ada pekerjaan. Yang penting mereka mendapatkan uang. Mereka tidak berpikir tentang izin kerja, izin tinggal, atau izin-izin yang lainnya, itu tidak terpikir sama sekali. Yang Iya. penting kerja dulu, dapat uang dulu. Masalah yang lain ntar aja deh Iya, dipikirin. iya, Yang penting benar, masuk benar. aja dulu ke Malaysia. Kemudian dari yang saya simpulkan adalah faktor yang kelima, yang terakhir, yaitu megahnya Kuala Lumpur. Ini memang kadang-kadang iya, setuju, menyilaukan setuju, ya. setuju. Memang benar sih, tidak sulit untuk jatuh hati kepada Malaysia ini, khususnya kepada ibu kotanya, yaitu Kuala Lumpur. Berbagai fasilitas yang lebih teratur, sistematik, banyak yang mengakui murah rezekinya di bumi Malaysia ini karena banyaknya lapangan pekerjaan dan Iya, luasnya benar peluang sekali pekerjaan. guys ya. Kemudian juga Di Malaysia itu banyak sekali lapangan pekerjaan, terutama di Kuala Lumpur ya guys ya. Merata ya, semua orang di sana sibuk dengan pekerjaannya dan penghasilannya juga besar-besar semua guys ya. upah yang lumayan dan lain-lain. Namun hal itu tidak dibarengi dengan banyaknya TKI yang berdokumen di Malaysia. Kemudian Iya, setuju, masalah guys. keberangkatan ke Malaysia ini atau keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia ini rasanya sudah berakar urat ya, mengenai yang tidak berdokumen, yang undocumented. Bahkan para WNI ini rela melewati jalur yang beresiko demi bisa menggapai mimpi untuk masuk ke Malaysia ini. Dan saat ini jumlah TKI tidak berdokumen atau undocumented di Malaysia ini diperkirakan sangat tinggi dan tidak ada yang tahu jumlah pastinya berapa. Ya, karena tidak terdaftar di KBRI Kuala Lumpur dan juga tidak terdaftar di Immigration Malaysia. Ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang sekian ya, yang pasti nggak ada yang punya. Ya, itu artinya angka-angkanya hanya bisa ditebak-tebak ya guys ya, berapa jumlahnya. Yang pasti sangat banyak sekali ya TKI yang tidak berdokumen ya di sana. Jumlah pastinya. Dan yang Ini pasti faktanya saat ini seperti itu tidak ya, ada guys. yang bisa memastikan angka yang pastinya itu berapa banyak. Namun bisa dipastikan lebih banyak TKI ilegal yang tidak berdokumen daripada TKI yang resmi yang ada di Malaysia Iya, ini. iya, Tentunya iya, yang iya. menjadi Benar-benar, pertanyaan guys, ya. adalah Aku baru apa tahu ya itu. akar masalah dibalik kenekatannya para TKI tidak berdokumen ini untuk terus berada di Malaysia, untuk terus menanggung resiko bekerja di Malaysia tanpa adanya izin kerja yang sah. Dan kemungkinan faktor pertamanya adalah calon TKI itu tidak memahami secara benar prosedur pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan. Mungkin juga sebagian besar adalah cuma tamatan sekolah dasar atau malah ada yang nggak sekolah. Bahkan saya pernah menemui, sering malahan, ada yang tidak bisa membaca. Seharusnya hal itu diberikan sosialisasi kepada mereka yang ingin diberangkatkan ke luar negeri ya, termasuk ke Malaysia ya guys ya.
sosialisasi agar mereka sedikit lebih paham tentang aturan-aturan yang akan berlaku ya, seperti itu. Dan tidak bisa menulis. Jadi kita yang harus menuliskan formulir-formulirnya. Jadi kita yang harus membacakan apa-apa kepadanya. Ya sulit lah pokoknya ya. Dan faktor lainnya seperti itu adalah juga ya guys ya. penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia itu tidak membuat pelaku-pelakunya kapok atau jera atau serik kalau katanya orang Malaysia, karena hukumannya ringan. Bahkan pelakunya kadang-kadang itu bisa lolos dari jeratan hukum. Dan bisa aja ya, jika hukumannya itu lebih berat, mungkin akan banyak yang berpikir ulang untuk memasukkan orang ke Malaysia ini, karena faktor agen penyaluran tenaga kerja ilegal ke Malaysia atau juga penyelundup orang ini, mereka hanya berpikir ya cuma di penjara 4 bulan 5 bulan setelah itu bebas. Sedangkan mereka sudah banyak mendapatkan keuntungan dari menyelundupkan orang keluar dan masuk ke Malaysia ini. Iya benar guys ya. Hukuman kepada mafia-mafia itu sangat rendah sekali guys ya. Makanya mereka tidak pernah kapok untuk melakukan hal itu lagi dan lagi. Kan hukumannya itu lebih berat ya, minimal penjara 50 tahun gitu, atau hukum sebat 10 atau 20 kali gitu ya. Mungkin mereka akan berpikir juga, duh takut deh dengan hukumannya karena hukumannya sangat berat. Tapi ini kan enggak, hukumannya bisa dibilang cukup ringan. Kita tunggu suara motor lewat ya. Iya. Ini benar kalau syutingnya siang-siang ya, suara motor tidak akan pernah berhenti. Oke, kita lanjut. Kemudian banyak dari saudara TKI kita ini yang tertipu untuk masuk ke Malaysia ini. Ada yang diiming-imingi dan dibujuk-bujuk jika masuk ke Malaysia, bekerja di Malaysia gajinya akan besar. Daripada di kampung tidak ada pekerjaan pun gajinya kecil. Lebih baik ikut saya ke Malaysia. Nah ini nih rayuan setan ini yang sangat menjerat orang-orang untuk masuk ke Malaysia. Namun selain mereka ini juga ditipu oleh para agen penyalur tenaga kerja ilegal, kadang mereka juga itu datang atas kemauan sendiri. Kemudian mereka mencoba-coba nasibnya untuk merantau ke Malaysia, siapa tahu ada pekerjaan, ternyata setelah 30 hari ada di sini sebagai pelancong, tidak dapat pekerjaan juga, akhirnya menjadi kosongan. Begitu ada yang menawari pekerjaan serabutan, apa aja dikerjain, akhirnya menjadi ilegal. Ya memang tidak akan demi sesuap nasi guys ya, daripada kekosongan tadi ya langsung aja apapun pekerjaan ya pasti disikat guys. Ini ya benangnya sangat kusut gitu loh. Kemudian ada juga oknum dari company-company yang malah sengaja mendatangkan TKI tidak resmi ke Malaysia, karena perusahaan ini yang jadi jika masalah ya, merekrut pekerja yang resmi, mereka itu harus mengeluarkan dana yang banyak. Dan kadang-kadang ya company ini nih sudah punya jaringan sindikatnya sendiri, sehingga bisa mendatangkan pekerja dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, tidak perlu izin segala ginu, akhirnya mereka bisa datang ke sini menjadi ilegal tanpa surat-surat ya, tanpa karena dengan memakai TKI ilegal, company itu jadi bisa berhemat banyak. Contoh nih ya, kalau sebuah company merekrut TKI resmi di Malaysia, itu kan mereka harus membayar levy atau juga membayar izin tenaga kerja gitu ya. Belum lagi harus ada insurance, harus ada FOMEMA-nya, harus ada pendaftaran SOKSO-nya. Itu bisa memakan hampir 3.000 sampai 4.000 gitu kan modalnya. Bisa dibayangkan. Perkebunan sawit aja sekali rekrut itu bisa ribuan orang. Kalau perusahaannya itu bayar levy sendiri, kan dia harus keluar berapa juta ringgit ya untuk membayar levy. Makanya itu jadi salah satu faktor mengapa perusahaan-perusahaan terutama yang di perkebunan itu merekrut pekerja migran yang tidak berdokumen atau ilegal. Ya itu alasannya, karena bisa aja mereka mau lepas tangan, tidak mau menanggung apapun juga kebutuhan dari pekerjanya, apalagi bayarkan insurance. Banyak perusahaan yang tidak mau membayarkan insurance untuk seperti pekerjanya. Itu ya guys, selain itu juga banyak TKI yang tidak tahu cara memproses dokumennya agar menjadi resmi. Untuk membuat paspor aja, kadang orang-orang Indonesia harus menggunakan jasa orang tengah. Mereka tidak tahu cara membuat daftar online-nya, mereka tidak bisa membayar secara online. Oleh sebab itu, hal ini dipergunakan oleh oknum-oknum agent untuk membuatkan paspor. Itu baru paspor. Begitu sampai Malaysia, langsung deh nggak ngerti caranya untuk buat permit atau prosedurnya untuk membayar levy, untuk daftar ke SOKSO dan lain-lain. Itu hal yang sangat rumit lah, sulit lah pokoknya. Saya juga berarti itu kalau kita bekerja di Malaysia ada pembayaran levy dan juga SOKSO ya, seperti itu. Itu mungkin seperti pajak bagi orang asing untuk bekerja di sebuah negara ya, seperti itu guys ya. Mungkin ya. Bagi kalian yang tahu silahkan kalian komen aja.
kehabisan kata-kata nih untuk menguraikan apa aja sih sebenarnya masalah-masalah dari orang-orang kenapa datang ke Malaysia dan akhirnya menjadi ilegal. Ada banyak sih faktornya ada yang kalau begini nih, lihat. ya harusnya ada pencegahan dong dari Immigration Indonesia supaya TKI itu tidak keluar negeri untuk menjadi pekerja yang ilegal. Nah, ini sulit juga. Kalau dia ngakunya mau holiday gitu ya ke Malaysia, padahal niatnya mau kerja, siapa yang bisa membaca niat dan isi kepala orang? Iya, Apalagi benar dia sekali. dandannya sudah seperti turis, keren, ada tiket pulang, bawa uang. Pokoknya dia fashionnya itu selayaknya turis lah, Iya, bukan fashionnya seperti mau selayak kerja. turis Ya ya. tidak mungkin dong negara Namun niatannya kita nggak tahu ya guys. ke Malaysia karena niatnya yang ada di dalam hati nih hanya orangnya yang tahu. Ya kalau Iya. immigration udah tahu kelihatan dia mau liburan, ya sudah dibiarkan saja. Iya, Sebenarnya upaya pencegahan itu sudah dilakukan. Ada banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti membentuk Satgas Perdagangan Manusia untuk mencegah calon TKI ilegal ke luar negeri. Kemudian pemerintah saat ini juga tidak diam ya, tetapi pemerintah mencermati masalah ini dan mengambil langkah-langkah yang memang diperlukan sesuai dengan tugasnya. Seperti MOU yang baru-baru ini sudah ditandatangani. Itu juga kan dalam rangka menekan TKI ilegal ke Malaysia ya. Dan tentu saja MOU ini perlu pengawasan dari kita juga sebagai masyarakat untuk saling melindungi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Jika melihat ada sesuatu hal yang tidak benar bisa dilaporkan ke KBRI KL. Tapi ya juga sulit lah, sekali lagi susah gitu loh. Susah ya. Iklannya banyak yang menawari jadi pekerja ilegal ke Malaysia ini. Penjahat-penjahat di Indonesia maupun di Malaysia juga dalam hal penyelundupan orang juga banyak. Jadi ya entah mau gimana lagi, sudah seperti lingkaran setan yang terlalu rumit. Iya, benar-benar begitu, sekali guys. sulit. Benar sekali apa yang dikatakan Oke, jadi ini Ikai sekedar Wulandari pandangan ini. saya atau point of view saya ya. Ini bukan berdasarkan data dari mana-mana atau saya ambil dan apa menurut pendapat saya. Silakan loh untuk semua teman-teman ikut menuliskan pendapat Anda mengenai kenapa banyaknya TKI ilegal yang ada di Malaysia. Atau Anda nih saat ini TKI ilegal sedang menonton saya, coba ditulis kenapa Anda bisa menjadi kosongan atau illegal worker di Malaysia ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi tukar pikiran kita. Sekian mengenai hal ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik guys, ya demikian tadi video reaksi dari video dari Ika Wulandari yang memberikan tanggapannya mengenai ada salah satu atau salah seorang teman yang bertanya mengapa banyak sekali orang Indonesia yang bekerja ya, atau niatan untuk bekerja ke Malaysia ya, kenapa bukan di Singapura atau juga Thailand dan juga Brunei. Ya banyak faktor ya guys, kalau aku di sini ngebahas ya guys, dari Ika Wulandari sudah membahas secara tuntas semuanya tentang terkait masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia ya. Terutama tadi aku mendengar ada faktor dari budaya dan juga ada banyak kesamaan tentunya dengan Indonesia, serta makanannya yang semuanya halal ya, rata semua halal, dan juga tentunya pasti mayoritas Muslim ya guys ya, kalau menurut aku karena mayoritas Muslim. Dan dari segi bahasa juga nggak jauh-jauh beda guys ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu masih bisa dapat dimengerti ya guys ya, satu sama lain kalau menurut aku seperti itu. Dan di sini juga membahas tentang TKI yang resmi berdokumen dan yang juga tidak resmi berdokumen, dan di sini aku banyak sekali mendapatkan ilmu dan informasi yang padat tepat yang disampaikan oleh Kak Ika Wulandari di sini, dan aku terima kasih banyak ya guys. Selama ini aku banyak hal yang belum aku ketahui tentang TKI ini guys ya, bagaimana cara proses ia masuk ke Malaysia, dan semoga saja masalah ilegal ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan cepat, tepat dan tangkas ya guys ya, dan tidak ada lagi orang-orang atau mafia-mafia perdagangan manusia ini ada di Indonesia ya guys ya, atau di Malaysia, dan semoga kedua negara ini menjadi negara yang damai dan tetap bersahabat sampai selamanya ya pastinya guys ya. Baiklah, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi aku. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video aku, dan terima kasih juga kepada kalian yang telah mensupportnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.